Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Rizky Widya Mardika. Insya Allah satu semester ke depan kita akan belajar di mata kuliah pengantar akuntansi. Kawan-kawan semua, mohon perhatikan baik-baik materi video pembelajaran kali ini. Jadi pada pertemuan kita hari ini, kita akan mempelajari berkaitan dengan akuntansi dalam aksi. Artinya kita akan mempelajari pendahuluan dari mata kuliah ini, ya. Tanpa panjang-panjang, saya langsung masuk ke materi ya. Perlu teman-teman ketahui ya, di sini teman-teman mungkin masih memahami bahwa akuntansi itu menghitung, ya. Padahal yang namanya akuntansi itu bukan saja menghitung, tapi juga mengungkapkan, mencatat, melaporkan, dan lain sebagainya. Sehingga akuntansi tidak hanya sekedar menghitung. Itu prinsip yang pertama ya. Akuntansi tidak hanya sekedar tambah dan kurang, ya. Tapi juga kita akan melogikakan, menalarkan, ya, bagaimana sebuah transaksi-transaksi itu terjadi. Tidak hanya sekedar berhitung, ya. Oke, jadi kalau kita mau memahami akuntansi itu untuk pertama kali kita pasti akan mempelajari dulu bisnis, ya, bisnis secara umum, ya. Nah, pada mata kuliah pengantar akuntansi saya akan ajarkan berkaitan dengan perusahaan jasa, ya, dan dagang, insya Allah nanti ya. Nah, perusahaan jasa ini menjadi materi dari mata kuliah pengantar akuntansi yang chapter yang pertama ini, yang fase yang pertama. Nanti yang kedua teman-teman akan belajar tentang dagang. Ada sedikit perbedaan karena kalau di dagang tentunya ada persediaan barang dagang, tapi kalau di jasa tentunya tidak ada, seperti perbankan, jasa potong rambut dan lain sebagainya. Nah, itu menjadi pembeda di dalam dua perusahaan ini. Gitu. Jadi perbedaan ini yang akan membuat kita nanti mempelajari dua hal ini secara terpisah, ya. Tidak ada persediaan. Oke. Kita ke bisnis ya. Jadi bisnis itu kan kita belajar bagaimana mencari keuntungan di bisnis ya. Keuntungan. Ya, baik itu perusahaan jasa yang bergerak di bidang jasa berarti tidak ada wujud dari barang yang dijual. Ya, sedangkan kalau dagang, jelas kita punya persediaan. Misalnya apa? Di sini jual keripik, nah gitu ya. Jual keripik, misalnya gitu. Yang ini jasa apa? Jasa potong rambut, misalnya seperti itu. Jasa potong rambut. Ya, oke. Jasa dan dagang ini berbeda ya. Nanti saya akan jelaskan dagang lebih dalam di fase yang kedua ya. Nah, yang pertama ini kita ke jasa dulu. Nah, bisnis itu mencari keuntungan ya, mencari keuntungan. Di mana untuk mencapai keuntungan ini kita pasti akan melibatkan berbagai transaksi-transaksi. Ya, transaksi-transaksi. Misalnya transaksi beli peralatan. Nah, misalnya gitu kan sering ya bahkan kita sebagai individu juga sering gitu loh. Beli peralatan itu sering. Ya. Terus apa lagi? Bayar gaji, misal contohnya seperti itu ya. Bayar gaji. Kemudian apa lagi? Misalnya beli atau ini apa mendapatkan pendapatan. Nah, itu juga sebuah transaksi, teman-teman. Jadi, transaksi itu adalah yang melibatkan uang, pendapatan. Yang melibatkan uang di dalam bisnis kita, ya. Ada nominal uangnya, gitu loh. Bayar gaji ada nominalnya uang ya? Ada. Mendapatkan pendapatan ada uangnya nggak? Bisa ada, bisa dalam bentuk utang, piutang juga bisa. Ya, tapi ada nominalnya, ada satuannya, ya. Beli peralatan juga ada satuannya. Nah, itu akan dicatat semuanya di dalam akuntansi, ya. Jadi akuntansi itu yang pertama ini, fase yang pertama kita akan belajar mencatat transaksi, ya, mencatat transaksi yang terjadi di dalam satu perusahaan. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi saya ulangi lagi, akuntansi tidak hanya sekedar berhitung, tapi di sana ada namanya
melaporkan, mencatat, ya, mengakui, dan lain sebagainya. Nah, untuk materi yang pertama ini, teman-teman akan saya ajarkan berkaitan dengan mencatat transaksi. Ya. Mencatat transaksi ini adalah kegiatan akuntansi yang pertama. Ya. Kegiatan akuntansi yang pertama. Makanya judulnya kan akuntansi dalam aksi ya. Jadi aksi yang pertama adalah kita mencatat transaksi dulu. Ya. Transaksinya itu kan bermacam-macam. Nanti akan ada kelompok-kelompoknya ya. Oke, sebelum saya mencatat transaksi, perlu teman-teman sedikit intermezzo ya, bahwa yang namanya akuntansi itu bekerja di dalam satu bisnis atau satu perusahaan. Ya, misalnya kalian pengen bekerja sebagai seorang akuntan di perusahaan, maka kalian akan bekerja di dalam satu perusahaan yang tugasnya adalah bisa jadi kalian ada di dalam bagian mencatat transaksi atau melaporkan laporan keuangan atau bagian legal dari akuntansi dan lain sebagainya. Jadi akuntansi sebenarnya itu banyak sekali macamnya ya. Nah, untuk yang pertama ini kita masuk ke mencatat transaksi dulu gitu ya. Oke. Teman-teman, untuk mencatat transaksi ya, ini aksi yang pertama atau aktivitas yang pertama ya. Itu kita perlu yang namanya persamaan akuntansi ya. Persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi. Ya. Nah, persamaan akuntansi ini namanya persamaan pasti ada sama dengannya di tengah ya. Kalau kalian dulu pernah belajar matematika, pernah belajar apa ya? Statistika mungkin ya. Atau apa statistika sederhana dari SMA kan ada sama dengannya biasanya. Ya, artinya ada sesuatu di kiri, sesuatu di kanan, ya enggak? Ya, oke, seperti itu. Jadi, untuk yang pertama, kalian memahami mencatat transaksi menggunakan persamaan akuntansi. Ya, atau nanti ini bisa juga diganti menjadi jurnal umum. Nah, kalau pernah ya mungkin SMA mungkin pernah belajar namanya jurnal umum. Ya. Jadi persamaan akuntansi ini nanti bisa diubah bentuknya menjadi jurnal umum, tapi ini sama saja. Artinya yang kalian harus pahami adalah bagaimana kalian itu memahami nalarnya, logikanya dari sebuah transaksi. Misalnya kalau saya beli barang, itu transaksi yang muncul berarti apa? Kalau dicatat di akuntansi kayak apa gitu loh. Jadi kalian harus paham bagaimana ini transaksinya nyatetnya gimana sih gitu. Kalian harus paham nalar dan logikanya. Jadi nggak usah dihafalkan. Meskipun ada pakemnya, ada aturannya, tapi kalian harus bisa mencatat secara alami. Artinya kalian sudah paham tanpa harus menghafalkan. Mungkin saya belajar akuntansi sudah bertahun-tahun yang lalu, tapi saya masih ingat gitu loh. Saya masih ingat bagaimana nalarnya, logikanya dari akuntansi itu. Oke, yang pertama adalah akun aset. Ya, jadi ada namanya aset. Yang kedua ada namanya utang. Ini B ya, bukan 2 ya, ini utang. Terus kemudian yang ketiga adalah modal. Lalu yang keempat adalah pendapatan, ya. Lalu yang kelima adalah beban. Oke, teman-teman ya, dalam menggambar persamaan akuntansi itu nanti formatnya adalah persamaan ya. Tapi di dalam akuntansi ada 5 akun besar yang ada di dalam akuntansi. Jadi 5 akun besar di dalam akuntansi ada 5 ini. Ya, aset, hutang, modal, pendapatan, beban. Ya. Nah, teman-teman semua ya untuk bisa mencatat transaksi di persamaan akuntansi kan harus paham 5 akun ini ya. Kalau aset kita tentu tahu ya harta. Harta itu ya berarti sesuatu yang kita miliki, bisa dalam bentuk barang, bisa dalam bentuk uang, ya dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, kalau aset ini bertambah, misalnya kita beli barang, berarti yang akan bertambah adalah sisi debit. Ya, diingat-ingat ya. Sisi debit. Jadi kalau harta itu bertambah di sisi debit, oke? Kalau utang bertambah, ya utang itu berarti apa? Kita mau bayar tapi nggak ada uangnya, atau mau bayar tapi tidak sekarang, gitu ya. Jadi kita beli barang atau kita mendapatkan aset tapi
kita tidak bayar sekarang. Itu namanya utang. Mungkin kalian pernah ya melakukan utang ya, mungkin utang 1.000, 2.000 mungkin pernah ya. Nah, seperti itu analoginya. Nah, kalau utang bertambah, yang bertambah apa? Kredit. Oke ya. Sedangkan kalau modal bertambah, kalau modal itu apa sih? Misalnya kita mau bikin perusahaan keripik tempe, ya pasti kita butuh modal yang pertama kan. Nah, itu disebut dengan suntikan dana ya, atau pendanaan dari usaha. Jadi kalau ada transaksi yang sifatnya pendanaan usaha, berarti dia adalah menambah modal. Kalau menambah modal, berarti dia di sisi kredit. Oke ya, diingat-ingat ya. Sedangkan pendapatan, kalau pendapatan kalian tahu ya, saya jual minuman, harganya 5.000 ya, terus saya dapat duit 5.000. Nah, itu berarti yang bertambah adalah pendapatan saya, gitu ya. Saya tulis di sini pemasukan gitu aja ya. Pemasukan. Nah, untuk pemasukan ini jika bertambah, maka yang bertambah adalah kredit, sisi kredit ya. Nah, yang kelima, yang terakhir adalah beban. Beban itu adalah biaya yang kalian keluarkan untuk memproduksi sebuah barang. Misalnya tadi jual minuman, harga jualnya 3.000, bebannya 3.000 atau biaya untuk memproduksi minuman itu 3.000 misalnya gitu ya. Nah, itu berarti adalah biaya atau beban. Nah, teman-teman, kalau beban ini bertambah, itu di sisi debit. Ya, ingat-ingat ya. Oke, mungkin kalian bertanya-tanya, Pak, debit kredit itu apa sih? Nah, debit kredit itu adalah dua sisi dari pencatatan akuntansi. Jadi, yang namanya akuntansi ya, proses pencatatannya itu pasti selalu melibatkan dua sisi yang selalu sama. Oke, diingat-ingat ya, selalu sama. Jadi tidak bisa cuman debit tok gitu enggak ya. Misalnya saya beli barang. Saya beli barang itu nggak bisa ngeluarin uang saya cuma nyatet pengeluaran uangnya saja. Enggak, tapi juga yang kita beli apa? Misalnya kita beli TV, cash ya. Berarti kita ngeluarin uang misalnya 5 juta TV-nya, ya. Misalnya 5 juta. Nah, 5 juta itu kan kita keluarkan. Berarti yang keluar apa? Aset kita atau kas kita, sehingga kas pada kredit. Sedangkan yang menjadi barang kita apa? Peralatan, ya, peralatan atau mungkin aset tetap ya. Sehingga aset tetap debit. Jadi ada dua sisi yang selalu sama, yaitu debit kredit selalu sama. Ya, jadi tidak mungkin debit dan kredit itu berbeda. Kalau debit dan kredit itu berbeda, itu nanti salah berarti ya. Bukan seperti itu nyatetnya. Jadi selalu debit kredit ini selalu sama. Oke? Gitu ya prinsipnya ya. Nah, sekarang dari analogi ini, saya akan buat dalam bentuk persamaan akuntansi. Ya. Sekarang kalau dibuat persamaan akuntansi, persamaannya seperti ini teman-teman. Aset ya, atau harta sama dengan hutang plus modal. Nah, ini persamaan akuntansinya. Jadi yang di sisi kiri, ya, yang di sisi kiri itu adalah aset, yang di sisi kanan itu adalah utang dan modal. Ya. Yang di sisi kiri itu aset, yang di sisi kanan itu adalah utang plus modal. Oke. Nah, kawan-kawan ya, untuk bisa mencatat ini, kita juga perlu mempelajari nalar tadi, mempelajari analogi tadi ya, debit, kredit, 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 debit. Nah, kenapa kok aset itu bisa di sebelah kiri? Karena dia cuma debit. Jadi dia bertambah di debit. Logikanya dia pasti di sebelah kiri. Ya. Nah, sedangkan yang kanan ini adalah kredit. Nah, ya, kredit. Ini debit. Gitu ya. Jadi selalu sama. Oke, mungkin teman-teman masih belum paham ya, tapi nanti kita akan coba dengan contoh ya, supaya teman-teman itu bisa paham, bisa memahami secara lebih praktis dan practically ya. Oke, teman-teman, saya ulangi sedikit ya, bahwa kalau aset bertambah itu debit, hutang bertambah itu kredit, modal bertambah itu kredit, pendapatan itu bertambah kredit, beban itu bertambah debit. Jadi 1 dan 5 selalu bertambah di debit. Ya, oke. Jadi sekarang tinggal transaksinya apa, Pak? Baru kita catat di sini. Loh, Pak, kok pendapatan dan biaya kok nggak ada ya, Pak, di situ, Pak? Ya, kok nggak ada ya, Pak? Nah, pendapatan dan biaya itu nanti masuk di dalam modal ini. Ya.
Nanti kita langsung praktek aja supaya teman-teman bisa memahami ya bagaimana nanti pendapatan dan beban bisa masuk ya. Oke, sekarang saya akan mencoba satu contoh ya. Kita mau kita mau mencatat transaksi yang pertama ya. Transaksi yang pertama ya seolah-olah kita mau menganalogikan ada seseorang bernama Andi gitu ya. Ini transaksi yang pertama. Andi. Nah, teman-teman, Andi ini pengen bikin usaha keripik. Ya, keripik pisang misalnya gitu ya. Keripik pisang. Nah, di keripik pisang ini Andi tentunya yang pertama harus apa? Setor modal kan? Ya nggak? Setor modal. Karena kan kosong nih. Dia baru mulai. Dia baru memulai usaha keripik pisang. Nah, maka untuk mencatat Andi menyetorkan sejumlah uang kepada perusahaannya yaitu keripik pisang, dikasih misalnya contohnya di sini 10 juta ya. Misalnya di sini 10 juta, Andi menyetorkan modal awal untuk keripik pisang itu berarti yang nanti terjadi adalah di sini kas ya 10 juta. Oke ya. Terus sama dengan utangnya kosong ya karena nggak ada terjadi hutang plus modal. Oke. Modalnya adalah 10 juta. Jadi transaksi awal itu pasti modal dulu. Modal awal itu maksudnya di modal. Jadi balance kan, seimbang kan antara kas dengan utang plus modal kan seimbang. 10 juta sama dengan 10 juta. Sama ya, match ya ini ya. Nah, seperti itu akuntansi. Jadi akuntansi itu selalu apa? Selalu sama antara kiri dan kanan. Ya, jadi tidak mungkin berbeda. Ya, memang itu disebut dengan matching konsep ya kalau teman-teman nanti baca di bukunya gitu ya. Ini saya menyampaikan materi secara practically, oke? Kita lanjut ke transaksi yang kedua. Misalnya kita si Andi kan ini masih kosong ya, masih apa ya namanya? Masih apa? Awal ya, masih awal untuk bisa memproduksi barang-barang gitu ya. Oke. Nah, teman-teman semua ya, kita coba lihat sekarang kalau Andi harus membeli peralatan. Saya tulis ya di sini. Andi beli peralatan. Oke, ini transaksi yang kedua. Oke. Nah, kalau Andi beli peralatan, ini ada dua kemungkinan. Belinya mau tunai atau ngutang, kan gitu. Nah, ini kita contohnya beli peralatan secara tunai ya. Tunai dulu ya. Membeli peralatan secara tunai. Ya. Misalnya apa? Misalnya Andi mau beli meja. Meja itu kan peralatan karena lebih dari 5 tahun pemakaiannya, ya enggak? Nah, kalau seperti itu kita akan coba lihat di sini. Andi di kasnya punya berapa teman-teman? Punya 10 juta kan? Ya enggak? Ya. Terus Andi juga masih punya modal. Jadi Andi dan keripik pisangnya itu terpisah ya teman-teman ya. Nah, keripik pisangnya dan Andi kalau udah distorkan ke keripik pisang ya udah berarti 10 juta itu milik keripik pisang bukan milik Andi lagi. Ya. Nah, untuk mencatat transaksi yang kedua, kita coba lihat di sini berarti kasnya misalnya peralatannya harganya berapa? 3 juta gitu ya. 3 juta. 3 juta. Atau saya tulis dengan titik 00 aja. 3 juta. Oke. Andi membeli peralatan secara tunai dengan nominal 3 juta. Nah, maka yang terjadi adalah kasnya berkurang nggak teman-teman? Ya berkurang dong, wong tunai kok. Ya nggak? Tunai. Jadi kita kasih kurung di sini. Set gini. Kita kasih kurung berapa misalnya? 3 juta ya tadi ya. 3 juta. Oke. Terus yang bertambah apa sekarang? Yang bertambah adalah peralatan. Nah, peralatan. Peralatan. Ini saya tulis kas ya. Kas. Kemudian peralatannya ini juga sebesar 3 juta. Oh, kalau peralatan tidak ada kurungnya ya karena bertambah. Oke, 3 juta.
sama dengan utang plus modal. Ya. Nah, sekarang kita hitung dulu ya. Ini kan cuman mengurangi ya. Sekarang kita kurangi. Kan tadi sudah ada yang ini, sehingga sekarang posisi persamaan akuntansinya gimana? Kasnya berkurang jadi 7 juta. Ya. Kasnya masih 7 juta. Terus peralatan bertambah ya. Peralatan menjadi 3 juta. Ya, ini saya kasih tanda plus ya. Plus 3 juta. Terus sama dengan utang plus modal. Ya, modalnya tadi berapa teman-teman? 10 juta ya tadi ya pertama ya. 10 juta. Nah, teman-teman, sekarang kita lihat posisi persamaan akuntansinya adalah yang saya kotakin biru ini ya. Sehingga sekarang posisi keuangan atau posisi persamaan akuntansi dari keripik pisangnya Andi itu adalah kas 7 juta, peralatan 3 juta, sama dengan utang plus modalnya 10 juta. Utangnya 0 ya, karena belum ada transaksi utang. Oke, match ya. Seimbang ya antara sisi kiri dan sisi kanan. Nah, seperti itu cara ngitungnya. Ya, nanti kalau teman-teman nggak paham silahkan ditanyakan ya lewat WA ke saya, atau mungkin kalau mau telepon bisa janjian dulu dengan saya, bisa. Jadi jangan sungkan-sungkan ya. Oke, yang ketiga sekarang, coba transaksi yang ketiga ya teman-teman ya. Oke, sekarang transaksi yang ketiga misalnya Andi beli perlengkapan. Nah, apa sih Pak bedanya perlengkapan dan peralatan? Kalau perlengkapan itu biasanya kayak spidol, ballpoint, yang biasanya akan habis selama maksimal 5 tahun. Jadi kurang lebih sampai 5 tahun itu kalau perlengkapan ya. Saya mau mencoba di sini perlengkapan secara kredit ya teman-teman ya. Perlengkapan secara kredit. Nah, kan tadi yang kedua sudah tunai. Nah, sekarang saya pengen teman-teman mencoba untuk yang kredit. Kalau kredit kayak apa sih Pak? Misalnya gitu ya. Nah, ini misalnya saya analogikan di sini 2 juta. Misalnya gitu ya. Membeli perlengkapan secara kredit sebesar 2 juta ya. Oke, kita coba ya teman-teman ya. Misalnya di sini Andi membeli perlengkapan secara kredit 2 juta. Berarti bagaimana transaksi yang ketiga? Bentuknya nanti seperti ini. Ayo, mungkin teman-teman sudah bisa menebak ya. Yang berkurang apa pasti? Apakah kas yang berkurang? Enggak teman-teman, kasnya tetap ya, sehingga di sini hanya bertambah yang namanya perlengkapan. Wah, yang di sebelah kiri yang bertambah apa? Hanya perlengkapan, karena ini kredit ya. Kredit itu kan utang. Kalau utang berarti yang bertambah di sisi kanan, yang sebelah sini. Ya, oke, berarti di sini 2 juta ya. Terus di sebelah kanan hutang 2 juta. Oke. Jadi, debit perlengkapan sebanyak 2 juta, hutang kredit 2 juta. Kalau utang kredit berarti apa? Bertambah hutangnya. Ingat-ingat lagi ya, ini ya. Utang bertambah berarti kredit. Gitu ya. Oke, jadi sekarang bagaimana Pak posisi keuangan atau persamaan akuntansinya? Yuk kita update lagi. Kasnya masih tetap ya, masih tetap 7 juta. Kasnya masih tetap 7 juta, peralatannya 3 juta. Peralatan 3 juta. Mana? 3 juta ya, gini ya. 3 juta. Tambah perlengkapan. Perlengkapannya 2 juta. Terus sama dengan utang ya, utangnya bertambah menjadi 2 juta ya. Terus modalnya tadi berapa? 10 juta ya. Modalnya 10 juta. Nah, yang saya beri kotak biru ini adalah posisi persamaan akuntansi keripik pisangnya Andi setelah terjadi transaksi yang ketiga. Oke, jadi harus selalu diupdate ya setiap ada transaksi. Oke, sekarang kita hitung 7 tambah 3 10 tambah 2 12 juta. Yang di sini 2 juta ditambah 10 juta sama dengan 12 juta. Match ya, artinya benar. Jadi selalu match.
Setiap kita mengupdate persamaan akuntansi itu selalu match, tidak mungkin tidak match. Kenapa? Ya, karena memang yang namanya akuntansi memberlakukan prinsip namanya matching konsep. Matching itu berarti kita akan menyamakan antara kiri dan kanan, antara debit dan kredit. Jadi meskipun transaksinya banyak gitu, tetap ada keseimbangan antara kiri dan kanan. Gitu. Namanya matching konsep ya teman-teman ya. Matching konsep. Oke. Ini ya, saya ulangi tadi yang pertama, kita mempelajari kas, ya, modal, artinya Andi menyetorkan modal awal. Kemudian yang kedua adalah Andi membeli peralatan secara tunai. Yang ketiga adalah Andi membeli perlengkapan secara kredit. Gitu ya. Saya masuk ke transaksi yang keempat. Oke, transaksi yang keempat. Nah, di transaksi yang keempat ini, karena saya masih mengajarkan kepada teman-teman untuk perusahaan jasa ya. Perusahaan jasa. Nah, di perusahaan jasa ini, kita kan ya namanya usaha, namanya bisnis itu kan pasti pengennya ya dapat duit ya, atau dapat pemasukan ya. Artinya kita dapat pendapatan. Nah, kemudian kita kan kalau jasa misalnya kita potong rambut. Sorry, untuk contohnya lebih baik ini ya jasa sekalian ya. Sorry, saya bukan keripik pisang tapi potong rambut aja. Maaf ya, saya ganti potong rambut aja ya, supaya kita bisa sinkron atau sesuai dengan yang akan kita pelajari, yaitu perusahaan jasa. Oke, potong rambut ya. Andi membuat usaha potong rambut. Oke, ya. Nah, yang keempat itu kita mau misalnya datang nih sekarang konsumennya. Konsumennya datang, namanya siapa? Namanya Budi, gitu ya. Namanya Budi. Budi datang nih. Budi mau potong rambut. Ya, misalnya Budi mau potong rambut. Budi, terus di sini ada Nadia, ya, ada siapa lagi banyak. Nah, total yang potong rambut di situ menghabiskan 1 juta. Jadi ada pendapatan masuk 1 juta. Nah, misalnya gitu ya. 1 juta ini potong apa, Pak? Gitu ya. Bukan, ini hanya misal. Misalnya ada Budi, Nadia, dan orang banyak ya, orang banyak lain yang mau potong rambut di tempatnya Andi. Namanya tukang cukur Andi, gitu ya. Nah, misalnya dari semua pelanggan ini membayar totalnya 1 juta dalam 1 hari. Misalnya seperti itu. Lalu bagaimana persamaan akuntansinya? Ya, kita update dulu. Kita update dulu apa yang terjadi kalau kita menerima pembayaran. Ya, yang terjadi pasti kasnya bertambah ya, teman-teman ya. Kasnya bertambah sebesar 1 juta. Kan kita membayarnya tunai, menerimanya secara tunai. Ya enggak? Menerimanya potong rambut dari Budi dan Nadia tadi tunai. 1 juta. Gitu ya. Nah, 1 juta. Nah, teman-teman, 1 juta ini masuk di dalam kas. Kan duitnya kita terima. Ya enggak? Kalau duitnya kita terima, pasti itu kas. Jadi, apapun transaksinya, kalau duit itu diterima, pasti kas. Apapun transaksinya, kalau duitnya nggak ada, berarti piutang. Nanti saya akan jelaskan. Ada ya, nanti. Nah, lalu yang bertambah apa, Pak, di sisi kanan? Ya, kan harus ada yang bertambah dong, gitu ya. Nah, yang bertambah adalah pendapatan. Nah, tadi kan saya bilang pendapatan kok nggak ada, Pak, beban nggak ada. Jadi pendapatan masuk di dalam modal. Ya, jadi saya plus gini, pendapatan. Oke, pendapatan. Ya, sebanyak berapa? 1 juta. Oke, dah ya. Sekarang kita sudah update. Nah, sekarang posisi persamaan akuntansi. Ya, tempat potong rambut Andi itu seperti apa? Ya, setelah terjadi transaksi yang keempat. Nah, yang pertama pasti kas. Kasnya jadi berapa, teman-teman? Karena di sini bertambah, jadi kasnya 8 juta. Ya, karena tadi kan 7 juta. Kita coba lihat di sini. Ya, kasnya kan 7 juta. Sekarang nambah 1 juta berarti 8 juta. Itu potong rambut apa, Pak? 1 juta, Pak? Ya, kurang lebih seperti itu ya contohnya ya. Oke, peralatan. Ya, peralatan. Peralatan itu 3 juta ya, 3 juta. Terus kemudian apa lagi? Kita salin dulu ya. Perlengkapan. Tadi berapa? Perlengkapannya 2 juta ya tadi ya. Dibeli secara utang. Ya, utang sebanyak 2 juta. Modalnya tadi 10 juta. Nah, karena ini ada pendapatan, sebenarnya pendapatan masuk di dalam modal ini ya.
Cuman karena nggak cukup, kita tulis di sampingnya aja nggak apa-apa. Pendapatan di sini plus, berapa tadi? 1 juta ya, 1 juta gini. Maaf ya, mungkin agak nggak jelas. Tapi yang jelas ini 1 juta ya. 2 tambah 10 tambah 1 juta, 13 juta. 8 tambah 3, 11. 11 tambah 2, 13 juta. Sama ya, matching ya. Oke, jadi yang saya kasih tanda biru ini adalah update dari akun atau persamaan akuntansi yang terbaru dari Andi, tempat potong rambut Andi ya. Setelah terjadi transaksi yang keempat ya. Transaksi yang keempat ini ada menerima pembayaran dari konsumen. Konsumennya namanya Budi Nadia, total 1 juta. Jadi ceritanya Budi dan Nadia itu mau potong rambut di tempatnya Andi. Gitu ya. Oke, teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di grup ya. Atau mau tanya Jabri ke saya juga boleh, atau mau telepon tapi janjian dulu ya. Oke, kita lanjut ke transaksi yang kelima. Ya, transaksi yang kelima itu apa sih gitu ya? Contohnya apa gitu. Oke, perhatikan ya teman-teman ya. Nanti kalau teman-teman masih ada yang belum paham bisa diulangi lagi materi yang sebelumnya. Oke, yang kelima adalah membeli iklan misalnya gitu ya. Membeli iklan secara kredit. Ya kan ini nih si Andi ceritanya pengen usahanya lebih laris lagi gitu ya. Jadi dia mau iklan di Facebook misalnya gitu ya. Dia iklan di Facebook, di Instagram, ya seperti itu ya. Nah, seperti apa akun yang akan terjadi? Nah, kita lihat di sini ada dua konsentrasi ya. Yang pertama adalah ada dia membeli iklan dan yang satu dia membayarnya secara kredit. Oke, iklan ya, bukan ikan loh. Jangan keliru ya. Membeli iklan secara kredit, iklan loh ya, iklan. Oke, kita lihat ya apa yang akan terjadi. Mungkin teman-teman bisa menebak. Kalau iklan berarti sekarang kredit ya, iklan kredit. Nah, apanya sekarang yang bertambah teman-teman? Apanya yang bertambah sekarang? Ayo. Apa? Ayo, apa yang bertambah sekarang teman-teman? Ya, yang pertama yang pasti utangnya bertambah dong, kredit dong ya. Utangnya pasti bertambah. Oke, utang bertambah itu adalah apa? Ini belum ada nominalnya ya, sorry. Saya kasih nominal misalnya di sini 500.000. Nggak usah banyak-banyak ya, 500.000 aja. Utangnya bertambah 500.000 ya. Sekarang bebannya ada di kiri atau kanan? Yo. Ya, beban di kanan ya, teman-teman. Tapi positif atau negatif? Sekarang kalian lihat di sini. Ya, yang saya ajarkan. Beban itu menambah berarti debit. Ya, jadi iklan itu masuknya di beban. Ya, beban iklan, ya. Nah, beban iklan di sini berarti menjadi negatif. Kenapa? Karena dia tuh harusnya di kiri. Ya, artinya dia itu temannya aset gitu loh, ya. Sehingga karena dia ada di kanan berarti dia mengurangi. Gitu, ya. Jadi beban iklannya berapa? 500.000. Beban iklan 500.000 ya. Sehingga Pak Bu nih nggak ada yang berubah sebenarnya. Ya, coba kalau kita sekarang update. Ya, ini saya kasih tanda aja ya. Sebentar, ini agak terlalu penuh ya. Saya kurangi. Oke, ya. Ini kita update lagi ya. Kas berapa? 8 juta. Ditambah peralatan 3 juta. Plus perlengkapan 2 juta. Terus sama dengan utangnya jadi bertambah nggak teman-teman? Ya dong, bertambah dong. Berapa? 500.000. Jadi 2.500.000. Ya. Plus modalnya masih sama, yaitu 10 juta. 10 juta ya. Terus
ada pendapatan, ada pendapatan 1 juta ya. Terus di sini ada beban iklan. Ya, beban iklan 500.000. Jadi berapa teman-teman yang ada di sebelah kanan? Kalau dijumlah. Masih 13 juta ya teman-teman ya. Ini gini. Nih, 2,5 tambah 10 kan 12,5, 12,5 tambah 1, 13,5, 13,5 kurangi 500. Berarti masih 13 juta. Masih sama ya. Persamaannya di sini tetap nggak ada yang berubah. Di sini juga 13 juta. Oke, matching ya. Nah, kalau matching ini berarti benar, nggak ada yang salah ya. Jadi akuntansi itu selalu matching konsep. Jadi antara kiri kanan itu sama ya. Kalau kiri kanan itu berbeda ya, kalau kiri kanan itu berbeda berarti ada yang nggak benar. Jadi tolong teman-teman diperhatikan baik-baik yang teliti. Sehingga terbukti ya kata-kata saya ya bahwa yang namanya accounting atau akuntansi itu tidak hanya sekedar berhitung, tapi juga dia mencatat, melogikakan, menalarkan apa yang terjadi di dalam perusahaan. Gitu ya. Oke, lanjut kita transaksi yang keenam. Ya, transaksi yang keenam itu adalah misalnya kita mau memberikan jasa ya, jasa secara kredit. Tadi tunai sudah ya, jasa potong rambutnya. Sekarang kalau jasanya secara kredit, ya kalau jasa kredit gimana dong Pak? Kan gitu ya. Nah kalau jasa kredit berarti kita sudah memberikan jasa tapi belum dibayar. Misalnya nih ada namanya siapa ya, Hartono gitu ya. Hartono, terus ada Adi ya dan lain sebagainya, itu potong rambut di tempatnya Andi tapi belum bayar. Utang dulu ya Andi gitu, misalnya seperti itu ya. Utang dulu ya Andi gitu, misalnya seperti itu. Nah ya apa yang terjadi teman-teman semua? Nah kalau kita membeli barang, tadi kan kita dikredit perlengkapan kredit yang transaksi yang ketiga ini kan utang. Nah sekarang karena kita sifatnya bukan membeli perlengkapan tapi menerima pembayaran yang tertunda, itu disebut dengan piutang. Ya, jadi nanti akun yang terlibat pasti adalah piutang. Oke. Nah misalnya saya kasih contoh di sini berapa? Misalnya 1.500.000 gitu ya, 1.500.000. Jadi Hartono Adi ini masih belum bayar, itu masuknya adalah piutang, bukan utang. Kalau utang tadi yang pertama. Kalau kita harusnya bayar, tapi belum bayar itu utang. Tapi kalau kita harusnya menerima, tapi belum diterima, berarti adalah piutang. Oke ya, kita coba di sini. Berarti yang bertambah adalah piutang. Ya. Sedangkan ya di sisi kiri ya, sisi kiri yang bertambah piutang sebanyak 1.500.000 ya. Kemudian sama dengan yang sebelah kanan adalah yang positif adalah pendapatan. Pendapatannya sebanyak 1.500.000 ya. Jadi ibaratnya ini misalnya kena efek dari iklan di Facebook tadi. Terus akhirnya Hartono Adi mau potong rambut di situ karena apa? Tertarik karena bisa tanpa bayar dulu. Artinya ya potong dulu aja. Bayarnya nanti bulan depan misalnya seperti itu ya. Nah, itu disebut dengan kita memberikan jasa tapi sifatnya kredit atau piutang. Oke, kita update ya sekarang ya. Posisi keuangannya seperti apa ya. Kas masih 8 juta ya teman-teman ya. Masih 8 juta. Terus sekarang nambah lagi satu namanya piutang ya. Piutang sebanyak 1.500.000 ya. Terus yang ketiga adalah peralatannya masih tetap sama ya. Peralatan sebanyak berapa itu? Peralatan 3 juta ya, peralatan 3 juta. Terus perlengkapan 2 juta. Perlengkapan 2 juta ya. Terus apalagi utang 2,5 juta. Utangnya 2,5 juta ya. Terus kita modalnya
10 juta. Terus pendapatannya jadi berapa teman-teman? 1,5 ditambah 1 juta berarti 2,5 juta. Ya. Terus dikurangi sama beban ya. Bebannya tadi kan ada beban iklan. Bebannya berapa tadi? 1 juta ya? Oh, 500.000, sorry. 500.000. Oke, kita coba tambahkan dulu ya. Masih matching nggak nih persamaannya? Oke, 2,5 ditambah 10 juta, 12,5. 12,5 ditambah 2,5, 15 juta. 15 juta dikurangi 500 berarti 14,5. 14,5 juta ya posisinya, posisi persamaan akuntansinya. Kemudian yang sebelah kiri 8 tambah 1,5, 9,5. 9,5 tambah 3 juta adalah 12,5. 12,5 tambah 2 juta adalah 14,5. Masih matching ya teman-teman, jadi masih betul. Oke, nah seperti ini ya. Cara mengerjakannya itu seperti ini teman-teman ya. Jadi selalu sama antara kiri dan kanan. Itu adalah akuntansi ya. Jadi kalian harus tahu nih transaksinya transaksi apa gitu ya. Jadi yang saya beri kotak biru ini adalah update dari persamaan akuntansinya. Oke. Ya, kita lanjut ya. Lanjut. Sekarang transaksi yang ketujuh. Ya, transaksi yang ketujuh ini misalnya adalah membayar beban. Kan si Andi punya pegawai nih, ya, beban. Misalnya bebannya beban gaji, ya, beban sewa. Misalnya Andi masih sewa, misalnya seperti itu ya. Oke, misalnya berapa sewa dan gajinya total kalau dijumlahkan, misalnya di sini 1 juta gitu ya, 1 juta. Jadi Andi bayar gaji sama sewanya 1 juta. Ya. Oke. Nah, teman-teman, maka yang bertambah adalah di sini jelas apa? Sorry kok yang bertambah. Yang berkurang apa? Sorry, yang berkurang apa? Kas ya, jelas ya. Kasnya berkurang 1 juta, ya. 1 juta. Jadi kas berkurang 1 juta karena buat bayar apa? Buat bayar gaji sama sewa tempat. Misalnya gajinya dia punya pegawai 2, misalnya seperti itu ya. Sewanya sewa tempatnya misalnya di sini 300.000, pegawainya 700.000, misalnya gitu. Jadi total 1 juta ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah yang minus. Misalnya tadi beban ya berarti ya. Beban gaji dan beban sewa. Beban gaji sebanyak berapa tadi? Misalnya 700.000. Ya, terus beban sewanya saya tulis di bawahnya ya. Beban sewa adalah 300.000. Ini semuanya minus ya, teman-teman ya. Jadi kasnya minus ya. Kasnya keluar itu kan pasti kan kredit atau di sebelah kiri ini ya. Nah, sekarang kalau beban gaji ini adalah di kanannya dengan minus ya, karena minus yang nambahkan bebannya. Bebannya jadi 700.000, 300.000. Ya, oke. Jadi total 1 juta masih match ya. Saya nggak perlu nuliskan ini lagi ya. Mungkin teman-teman sudah paham, nanti bisa memasukkan di sini sendiri. Berarti yang sebelah kiri ini bukan tambah ya, minus ya. Minus 1 juta. Terus di sini minus juga 1 juta. Minus 700 dan minus 300. Jadi match ya. Sama-sama minus 1 juta. Gitu. Jadi masih sama ini pasti nanti kalau dihitung. Oke ya teman-teman ya. Nah nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup, atau kalau mau telepon dengan saya juga bisa, tapi janjian dulu ya. Karena saya nggak tahu, karena kan bisa sibuk, bisa lagi apa ya. Oke, kita lanjut ya, yang ke-8. Insya Allah ada 10 transaksi yang harus teman-teman pahami sampai materi yang pertama ini ya. Oke, yang transaksi ke-8 adalah pembayaran utang usaha. Oke, kan ini si Andi kan sudah utang tadi. Utangnya berapa tadi? 2,5 ya kalau nggak salah ya. Oke, 2,5 ya, betul ya. Nah, utangnya 2,5. Misalnya Andi sekarang udah punya uang. Ya, Andi mau bayar utang dong karena udah jatuh tempo. Nah, kalau pembayaran utang, namanya bayar utang yang berkurang apa, teman-teman? Ya pasti kas ya. Kasnya berkurang dong. Misalnya utangnya 800.000 misalnya gitu ya. 800.000. Nah, dia mau bayar 800 dulu. Jadi utangnya juga di sini juga akan utangnya berkurang. Kenapa? Utangnya dibayar kan berarti berkurang. Ya enggak?
Kan kalau utang bertambah itu berarti plus, kalau utang berkurang berarti ya min gitu. Karena utangnya berkurang wong dibayar sama si Andi. Ya nggak, kecuali kalau kita nambah utang lagi berarti apa? Kita bisa beli peralatan, beli perlengkapan tanpa bayar. Nah, itu utangnya bertambah. Tapi sekarang ini kan Andi apa? Andi membayar utang yang sudah dia ini ya, sudah janjikan. Dia utangnya 2,5 juta gitu loh, 2.500.000. Dia membayar 800 dulu gitu. Nah, jadi persamaan akuntansi nanti tinggal dimasukkan ya, teman-teman ya di sini. Saya rasa teman-teman sudah paham pasti. Yang kesembilan, ya, kita agak cepat aja. Yang kesembilan adalah menerima kas. Menerima kas dari pelunasan piutang. Nah, pelunasan piutang. Tadi kan jangan lupa, ya, jangan lupa piutang itu berarti kita harusnya menerima tapi belum menerima. Ya, sekarang berarti dia menerima. Nah, berarti yang plus apa? Kas dong. Misalnya di sini piutangnya tadi berapa? Piutangnya itu misalnya 1,5 juta ya. Misalnya kita nerima dulu nggak semua, misalnya nerima 700.000. Jadi belum semua ya. Harusnya kan kalau semua 1,5, mungkin yang bayar baru 1 gitu ya. Kalau utang tadi kan 2,5 itu mungkin kita baru bayar 800, mungkin bayar 800 pada satu orang saja. Misalnya yang toko A, toko B gitu ya. Nah, kan berarti kalau 2,5 sama 800 berarti masih ada utang sekitar 1.700.000 ya. Jadi masih ada utang 1.700.000. Kemudian yang ke-9 menerima kas dari pelunasan piutang, berarti yang plus adalah kas, yang minus adalah piutang. Oke. Jadi piutang kredit, kas debit gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini minus 700.000. Masih balance ya, masih dong. Yang sini nggak ada perubahan ya, yang sebelah kanan yang berubah hanyalah yang ini. Masih balance dong, masih dong. Ini plus, yang ini min, kan 0 jadinya. Ya, oke. Lanjut, kita yang terakhir adalah dividen. Ya, dividen itu apa sih, Pak? Dividen itu misalnya kita untung. Ya, misalnya setelah satu periode akuntansi si Andi udah untung nih. Untungnya berapa, Pak? Misalnya di sini untungnya dia 3 juta. Nah, 3 juta itu mau dibagikan kepada pemegang saham atau pemiliknya, yaitu siapa? Andi itu sendiri. Ya. Nah, Andi pengen membagikan dividen sebanyak, ya nggak usah 3 juta lah ya. Berapa sih? 1 juta aja deh. Yang 2 juta disimpan misalnya gitu ya. Nah, ini di sini berarti yang minus adalah kas, jelas yang keluar kas ya, kan duitnya kan keluar 1 juta. Terus yang minus di sini adalah dividen. Ya, minusnya adalah dividen. Oke, sebanyak 1 juta gitu. Simpel ya. Ya, hanya seperti ini. Nanti kalau di-update ya sama, karena sama-sama minus di sebelah kiri dan kanan ya, pasti babuk dong. Minus sama-sama minus ya, berarti masih sama persamaan akuntansinya. Oke? Itu berkaitan dengan persamaan akuntansi. Oke, teman-teman semua. Nah, ada satu lagi materi sedikit ya. Jadi, teman-teman, di akuntansi itu nanti outputnya ya, atau hasil akhirnya adalah yang disebut dengan laporan-laporan keuangan ya. Nah, laporan-laporan keuangan di dalam akuntansi itu ada 4, teman-teman semua. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih ringkas di materi yang akan datang ya. Laporan-laporan keuangan di dalam akuntansi. Oke. Di dalam akuntansi. Nah, yang pertama adalah laporan laba rugi, ya. Yang kedua adalah saldo laba atau laporan saldo laba ya, atau penambahan modal atau pengurangan modal, sama aja ya. Kita pakai satu istilah aja. Ini istilahnya namanya income statement. Kalau bahasa Inggrisnya ya, income statement. Oke, yang kedua adalah retained earning. Terus yang ketiga adalah laporan posisi keuangan. Atau yang disebut dengan statement of cash flow. Statement of cash flow. Ya, terus yang terakhir adalah laporan arus kas. Ini tolong dicatat dulu ya, mungkin nanti saya akan ajarkan ya
secara urutan aja. Jadi biar teman-teman itu nggak terlalu menghafal. Satu itu definisinya apa, dua definisinya apa. Saya nggak mau seperti itu ya. Tapi teman-teman mengikuti saja, let it flow. Nanti di tengah-tengah saya akan secara sengaja ataupun tidak sengaja saya memberikan pemahaman berkaitan dengan laba rugi, berkaitan dengan saldo laba, berkaitan dengan laporan posisi keuangan. Jadi 4 inilah yang akan menjadi output atau hasil akhir dari akuntansi. Kan teman-teman yang pertama tadi mencatat. Nah, jadi kerjaan akuntansi nggak cuma nyatet tadi, nggak cuma bentuknya persamaan akuntansi ya, tapi juga nanti hasil akhirnya ini yang penting hasil akhirnya ini. Ya, hasil akhir ini tidak akan mungkin ada kalau kita tidak mencatat persamaan akuntansi tadi. Oke, gitu ya. Nanti saya secara sengaja ataupun tidak sengaja saya akan ajarkan ini. Ya, gitu aja teman-teman materi dari saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Selamat belajar. Nantikan video saya yang selanjutnya, video materi yang selanjutnya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.